Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang memilih peserta yang tepat untuk grup konseling. Kenapa ini penting? Yuk kita bahas. Oke, nah yang pertama, agar efektif dan tepat sasaran. Maksudnya gimana? Nggak semua orang, misalnya Anda di perusahaan atau Anda di sekolah, nggak semua orang membutuhkan fasilitas grup konseling. Ada orang yang hidupnya baik-baik saja, tidak ada isu kesehatan mental di dalam hidupnya, kesehariannya juga mentalnya tidak terganggu, nggak gampang marah-marah, nggak psikosomatis, maka sebaiknya orang ini nggak perlu ikut. Tapi orang yang tadi saya sebutkan, misalnya dia mudah sensitif, gampang marah, teriak, banting barang mungkin, dan misalnya itu terjadi di lingkungan Anda, entah di sekolah, entah di kampus, entah di institusi tempat Anda bekerja atau organisasi, maka ini perlu dipilah, perlu dipilih. Nanti saya akan ajarkan caranya memilih orang tersebut tanpa Anda perlu berhadapan dengan orangnya. Memang kalau misalnya saya tadi sebutkan ciri-cirinya, Anda mungkin sudah terbayang orang-orangnya seperti ini. Tapi ada juga orang yang punya masalah isu kesehatan mental tapi silent, tapi diem. Oke? Nah, berikutnya, agar suasana grup konseling itu hidup dan penuh keterbukaan. Jadi ada satu kelompok baru dan belajar dari sesama. Ya, nanti di dalam grup konseling itu fasilitatornya atau seorang konselornya yang mengadakan ini itu tidak memberikan pelajaran langsung kepada setiap pesertanya, tapi nanti peserta akan berinteraksi. Ada sesi-sesi di mana mereka harus berinteraksi dan mereka nantinya dapat aha moment, dapat proses penyembuhan atau proses yang memberikan kelegaan pada saat mereka berinteraksi satu sama lain. Paham ya? Nah, berikutnya, kalau begitu nanti pesertanya bisa nggak kenal dong satu sama lain. Nggak masalah jika tiap peserta tidak saling kenal, karena pada saat peserta tidak saling kenal justru kondisinya akan sangat baik. Mereka bisa berkenalan, berinteraksi, justru mereka merasa bisa lebih membuka diri. Oke, nah berikutnya yang tidak kalah penting, apakah perlu laki semua atau perempuan semua? Nggak perlu. Kadang ini menyusahkan. Misalnya saya pernah mengadakan ini di satu institusi, organisasi, apakah perlu dibagi Pak, laki-laki sendiri, perempuan sendiri? Nggak usah, nggak apa-apa, 50-50 laki, perempuan, pokoknya komposisinya antara 25 sampai 75 itu masih oke. Tapi misalnya lakinya 30, perempuannya cuma 2, ya sebaiknya ditunda dulu untuk yang perempuan. Misalnya masuk pun nanti mereka merasa tidak nyaman, terintimidasi, begitu juga misalnya kondisi sebaliknya. Semoga ini membantu, dan jika Anda ingin belajar tentang grup counseling mastery, memberikan konseling secara grup dan mengelolanya dengan baik, cara memilahnya, memahami orangnya, pesertanya, nanti saya akan ajarkan di kelas ini, dan kita akan berikan rahasia terkini bagaimana melakukan grup counseling mastery. Terima kasih.